suami-suami, hiduplah bagaimana bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Saya baca di terjemahan lain, supaya hidupmu jangan terkutuk, supaya hidupmu jangan tersiksa. Terjemahan bahasa Indonesia kurang kuat. Dengar ini istri-istri, saya begitu kagum akan janji Tuhan. Ketika kita melihat saudara di daerah kita ini, para pimpinan daerah, entah itu gubernur, entah itu bupati, para pimpinan-pimpinan anggota kemiliteran, polisi, maaf saya berkata, berapa banyak pegawai, pejabat, anggota keamanan meninggalkan istrinya yang sah jalan perempuan lain, dilaporkan pun pada atasan, nggak ada tindakan. Betul tidak? Coba jawab. Nggak ada tindakan. Padahal secara undang-undang kepegawaian nggak bisa begitu. Mengapa? Maka itu banyak istri nggak punya tempat untuk mengadu atau mencari pembelaan. Hari ini para istri lihat firman ini. Ternyata Tuhan memberi jaminan kepada istri, bukan kepada suami. Ini yang saya kagum. Misalnya ada istri yang menyeleweng, ada istri yang menyakiti suami, Tuhan gak pernah menjamin suami untuk membela. Kenapa? Karena suami itu wakil Kristus, maka suami harus membela dirinya sendiri. Tapi kalau istri yang disakiti, surga gak tinggal diam saudara, dia akan berurusan. Saya sudah menemukan 3 suami selama hidup ini. Begitu sakiti istri, istrinya takut Tuhan, tidak berbuat apa-apa, dia cuma diam dan mengurus anak-anak. Saudara, dengan cara yang ngeri, suaminya mati. Maka itu saya berani berkata, yang pertama saya kenal seorang pendeta, saudara, ngeri sekali. Ini pendeta nyakiti istrinya luar biasa. Anaknya 6, istri cuma diam dan dia melayani, dia membesarkan anak. Dalam waktu yang gak terlalu lama mati suami itu. Itu yang pertama, saya kaget sekali kalau firman itu dilakukan. Maka itu suami-suami jangan main-main dengan kata terakhir ayat 7. Doamu jadi terhalang suami kalau engkau tidak menghormati istrimu, tidak menghargai istrimu. Berarti di tanah kita ini banyak doa suami yang terhalang, banyak suami yang terkutuk. Sebab begitu banyak suami menyakiti istrinya. Saya berkata kepada para istri yang disakiti suami, ini nasihat Tuhan. Kalau suamimu yang gila, biar dia yang gila. Engkau jangan ikut gila istri. Urus anak-anakmu baik-baik. Itulah kebahagiaanmu nanti. Kalau suamimu mau ke neraka, biar dia ke neraka. Engkau jangan ikut. Berbahagialah ibu yang bisa membesarkan anak-anaknya dengan Tuhan. Amin. Maka saya akan marah pada istri kalau disakiti suaminya dengan bunuh diri. Goblok kamu, kalau kamu mati dia kawin lagi, tahu? Enak saja. Kalau dia mau gila, biar dia yang gila. Dalam nama Yesus, sadari ini istri. Maka itu anak-anak muda yang belum menikah, supaya engkau gak menderita pernikahanmu, jaga baik-baik ketika engkau pacaran. Minta petunjuk Tuhan. Setuju? Jadi istri punya jaminan yang luar biasa. Kalau hidup secara benar di hadapan Tuhan, firman berkata, kejahatan suamimu akan dihapuskan dan bertobat. Kelakuan suami akan berubah dan dengan bertobat. Bukan lewat perkataanmu, bukan lewat usahamu, karena sikap rohanimu yang luar biasa para istri. Jadi para istri, gunakan hukum ini untuk naik banding ke surga. Dan jangan engkau cerita kemana-mana soal kejahatan suamimu, diam. Dan jangan ajak anak-anakmu untuk ikut sakit hati kepada bapaknya. Jangan, itu bersalah. Dan jangan istri sakit hati. Biarkan suami itu mau apa urusan dia dengan Tuhan. Hidupmu beres dengan Tuhan, anak-anak beres, rumah tangga tetap akan diberkati. Ini jaminan Tuhan luar biasa. Mazmur 68 ayat yang ke-6. Inilah Tuhan saudara, Bapa bagi anak yatim, pelindung bagi para janda atau suami dari istri yang ditinggalkan, disakiti. Siapa? Itulah Tuhan
di kediamannya yang kudus. Katakan amin para istri. Gereja, mari kita berjuang sekuat tenaga. Para majelis, para pendeta harus berjuang untuk menyelamatkan rumah tangga jemaatnya. Maka itu saya sedih melihat pendeta dan majelis kenapa lebih senang rapat daripada ngurus jemaatnya, saudara. Maka itu gereja perhatikan ini. Ngeri sekali keadaan Papua ini, saudara. Kenapa para gereja-gereja marah kalau ada anggota bertobat, tapi tidak marah kalau ada yang mabuk, berjudi dan berzina? Kita harus sadar akan hal ini. Maka itu para istri jangan takut. Tuhan membela saudara, katakan amin. Anak-anak gak akan terlantar kalau bapaknya sedang gila. Tuhan bertanggung jawab untuk anak-anak itu. Ini janji Tuhan. Maka itu jangan sakit hati para istri, kuatkan hatimu. Tuhan jadi suamimu yang setia dan dia tidak pernah menyakiti. Jadi kebahagiaan keluarga karena suami istri mentaati hukum Tuhan dalam pernikahan itu. Gunakan kuasa doa para istri, maka kekuatan akan luar biasa. 2 Timotius 1 ayat yang kelima, ini ayat yang terakhir. Peranan seorang istri luar biasa. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Lihat, kok nggak ada bapaknya, cuma ada nenek dengan mama. Ternyata mama pun bisa mewariskan iman kepada anak cucunya. Katakan amin. Maka warisan ini istri-istri luar biasa. Timotius jadi gembala termuda dalam gereja perjanjian baru karena imannya diwarisi dari nenek dan ibunya. Berbahagialah ibu-ibu yang mendidik anak-anaknya takut akan Tuhan. Tanpa ayah pun Tuhan jadi ayah anak-anak itu. Amin saudara. Biarlah Tuhan memberkati keluarga kita. Mari kita jaga baik-baik pernikahan kita. Mari kita menghampiri Tuhan supaya berkatnya nyata untuk kita.